Jadi Pak, kami kalau P3K di sini kan ada 6 orang, yang untuk sementara yang satu orang itu tenaga TU kita yang ke Landak, ya Landak dan ke kota itu sebenarnya memang sangat-sangat berpotensi untuk Liman 1, namun karena SK-nya tadi itu berada di Landak, untuk sementara dalam keadaan proses itu diajukan kembali ke pusat nanti memberikan persetujuan, barulah Pak Kanwil nanti membuat SK pengembalian, ya kembali. Sementara yang guru yang P3K karena hanya 72 satker se-Kalimantan Barat itu sudah terakomodir. Begitu menerima SK P3K-nya langsung di bawah lampirannya itu sudah ditempatkan kembali ke tempat tugas asalnya. Nah itu mudahnya antara melacak guru dan untuk melacak pegawai. Pegawai kenapa makanya diusulkan kembali? Karena pegawai kita bukan saja berada di satker atau di madrasah negeri, tetapi ada juga yang berada di kantor, di KUA, terus ada juga yang di bidang-bidang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Di situ kan makanya kepala bidang ataupun kepala kantor mengusulkan kembali dan kepala satker kepada Kanwil untuk pegawai yang khusus ya struktural yang seperti TU itu diusulkan kembali untuk penempatannya dikembalikan ke madrasah. Namun itu menunggu proses sekitar 4, 5 sampai 6 bulan. Begitu rampung diusulkan dari tiap kabupaten barulah diusulkan ke Jakarta. Menurut informasi dari Pak Haji Rajali tadi itu potensi pegawai kita yang berada di Landak itu sangat-sangat kita harapkan untuk balik ke kita. Takkanlah kita yang dulu memberikannya honor ya dari awal beliau masuk untuk kita yang memberi honor, kita yang menggajinya, kita yang memberikan tunjangan, tiba-tiba SK keluar lalu kawan yang ambilnya. Akhirnya nanti prosesnya itu tetap pengembalian. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kemarin kami menerima surat undangan bahwa dengan adanya program ya artinya rencana program yang dibuat oleh MAN 1 ini, saya harapkan akan menjadi contoh kepada satker-satker yang lainnya. Berarti 72 satker ini, inilah baru saya lihat ada satu-satunya satker yang sangat-sangat terbuka terhadap penggunaan ya anggaran dan dana madrasah kita yang berdasarkan dari IPA. Artinya apa yang kita rencanakan, apa yang kita buat, mohon tepuk tangan dulu karena satu-satunya. Ya, terima kasih. Seharusnya memang begini. Jadi guru atau waka itu mudah membuat perencanaan apa yang akan terakomodir nanti, terutama saya sangat terima kasih dengan tahun ini ya MAN 1 itu siswa-siswa kita ada yang diberangkatkan ke Jakarta dalam rangka untuk ya pertandingan atau kegiatan tingkat nasional. Dan memang tahun 2023 ini yang mengangkat nama Kalimantan Barat khususnya Kanwil kita itu posisinya berada di MAN 1, MAN 2 ya, MTSN 1, MTSN 2 dan MTSN 1 Mempawah termasuklah MAN IC. Jadi hanya tidak semua kabupaten yang bisa mengangkat provinsi tahun ini, itulah ada kabupaten yang memiliki prestasi-prestasi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih. Dan mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu kita rencanakan pada hari ini untuk program 2024, terutama kita minta karena siswa kita ini sangat-sangat ramai, ya memiliki potensi yang sangat-sangat bagus. Artinya nanti ada kita kan kalau mau dilihat dari nasional itu ada 3. Pertama dia bisa mengikuti lomba atau juara di bidang olahraga. Yang kedua di bidang agama, umpamanya tahfiz Quran atau Qori dan Qur'an. Ketiga di KSM,
kompetisi sains madrasah di bidang umum. 3 itulah yang mengangkat nama-nama madrasah kita khususnya untuk ke tingkat nasional. Yang baru yang kita kirim itu apa namanya? Air apa namanya? Roket. Nah, bayangkan sekolah agama ngirim roket. Nah, kan nggak susah kita mikirkan ya. Pak Kanil pun kadang-kadang bingung juga. Masa kita pembelajarannya di madrasah lalu kita membuat roket, kata Pak Kanil. Ini roket bukan sembarang roket Pak, kata kita. Nah, luncurannya pun lain kata kita. Nah, jadi itu kan satu kebanggaan gitu, satu kebanggaan. Dan nanti kita harapkan tahun depan itu KSM kita berada di posisi nanti di Maluku. Di Maluku sudah ditetapkan. Jadi saya mohon ya dari Man 1 ini kita betul-betul agar nanti kita ada terwakili siswa kita. Mohon kepada guru-guru pembimbing dan termasuk kita bisa mencari nanti pembina-pembina yang dari luar Bang Haji, artinya yang betul-betul anak kita mana sih yang potensi itu betul-betul dibimbing. Apalagi sekarang alhamdulillah dengan terangkatnya tenaga honor kita menjadi ASN, sebutannya sudah sama karena dia mendapat tunjangan juga, mendapat gaji juga, mendapat pensiun juga nanti. Jadi bukan lagi ketiga kan nanti sebutannya adalah ASN sana. Ya, itu sudah mengurangi dari anggaran bos kita yang dulu diberikan honor kepada tenaga kita yang sekarang sudah terangkat jadi pegawai. Jadi hal itu artinya nanti anggaran-anggaran yang dulu hanya kita persiapkan untuk membayar honor per bulan kepada P3K kita atau kepada SN itu bisa dipergunakan untuk yang lainnya. Maka dari itu saya sangat berterima kasih sekali dengan hari ini kita mengadakan rapor untuk penuntasan program-program kita di 2024. Saya minta nanti kepada pimpinan dan seluruh Bapak Ibu guru selaku pembina nanti umpamanya apa yang kita fokuskan umpamanya di bidang ekstrakurikuler, apakah nanti ada polinya, tenis mejanya, ya, atau itu tadi yang apa namanya yang air apa itu? Roket air, terus yang pencak silatnya, karatenya, terus yang ekstrakurikuler. Jadi nanti betul-betul didatangkan pembina atau karena di Pontianak ini adalah ibu kota, kita bisa menitipkan anak kita kepada para pelatih yang udah betul-betul tersertifikat. Jadi saya harapkan nanti tahun 2024 apapun kegiatan ekstrakurikuler kita bisa tampil. Man 1 tuh bisa tampil. Kedua, yang tentang anak kita yang keagamaannya umpamanya tahfiz Quran ya, tentang MTQ-nya, musabakohnya, sarhilnya dan sebagainya juga bisa tampil. Nah, maka dari itu saya harapkan sekali lagi betul-betul kita dengan adanya anggaran kita ini betul-betul kita pilih nanti mana yang kegiatan ini, kegiatan itu. Saya kira Pak Kepala ini ya, karena beliau ini artinya betul sudah paham dengan bagaimana cara pengelolaan LIPA. Jadi saya ingin nanti betul-betul kita untuk kemanfaatan madrasah. Jadi jangan ragu menggunakan LIPA selama itu kegiatan pendidikan itu tidak ada yang salah, artinya selama kita untuk meningkatkan pendidikan. Apalagi beliau ini mungkin ada Bapak Ibu yang belum tahu itu adalah bukan saja beliau ini adalah teman sekolah, tapi beliau adalah teman satu kelas dengan saya dan setidur sebangun. Artinya waktu pondok itu kan asrama Pak Bu, asrama itu artinya hanya kamar kan, ada asrama itu tetap selama 3 tahun saya dengan beliau waktu sanawiyah itu satu asrama ya. Pokoknya 4 orang lah kami yang selalu itu artinya bersama. Saya Pak Haji Karlan sekarang sudah pensiun, kasih di Liman Islam, Pak Bendi di Palu, anggota dewan, beliau dan saya. Kami berempat lah ini yang artinya sepriuk sebelangah kalau bahasa Sambas. Nah, jadi saya melihat karena undangannya di Kubu Resort ini, waduh kata saya kalah Kanwil waktu Mbah Dipa. Kanwil Mbah Dipa di aula okrum lantai 3 katanya. Jadi
kubur resort ketika kita kalah Pak Kamil gitu nih. Ya sama-sama juga pada yang bahas. Jadi kalau di Kamil kan rapim paling hanya 26 orang kan karena ruang lingkupnya kecil, ini sampai 80 orang dan saya bangga semuanya dilibatkan. Nah itu artinya kita betul-betul anggaran itu transparan, betul-betul dilibatkan. Dan nanti untuk kedepannya mungkin tahun depan kita ini udah menjadi ada yang namanya man 4 lagi. Min 4 man 4 juga. Man 4 lagi Pak. Man 4 min 4. Ya jadi yang man filial kita insya Allah mudah-mudahan tahun depan itu sudah terrealisasi juga, karena waktu itu kendalanya hanya di surat sertifikat kita ya. Sekarang sudah selesai dan insya Allah di tahun depan kita sudah memiliki man lagi, man baru filial dari man 1. Dan selama saya di Kadif ya artinya dan selama beliau juga berada di posisi pimpinan, begitu beliau menghadap kami perlu kata beliau tuh Pak pagar di filial. Kita kasihkan pagar tahun ini. Yang tahun depan insya Allah aula di kita akan kita rehab juga. Jadi kalau beliau udah nelpon kalau nanya pasti saya tidak bisa ngelak gitu kan. Karena setidur sebangun pasti iya. Ini kata saya yang kaget sebenarnya gitu. Karena beliau menentukan, beliau mau nelpon jam berapa? Jam 10 ke jam 11 malam pasti diangkat gitu. Padahal perlunya sebenarnya besok tidak apa kata gitu. Mungkin baru ingat kali ya. Wah pagar, siap kata gitu. Jadi gitulah, karena tujuan saya di sini silaturahmi itu bukan artinya atasan dengan bawahan. Berarti kita adalah keluarga besar. Pertama keluarga besar Kementerian Agama, juga keluarga besar kita semuanya ini adalah dari ukhuwah Islamiyahnya. Maka kalau kita itu perbedaannya, umpamanya kabir harus formal, harus belakang begini, tanda tangan di sini itu terlalu formal. Kita tidak boleh begitu. Jadi apapun umpamanya Bapak Ibu ada nomor saya Pak, kami kenaikan pangkat ini bisa ditanyakan silakan. Saya tidak formal, saya menjalin seluruhnya dengan Bapak Ibu itu adalah kekeluargaan. Jadi kalau udah keluarga berarti kita mau nelpon, mau WA itu jam berapa saja. Itu artinya selama itu untuk menunjang program pembelajaran kita insya Allah. Artinya selama itu tusinya di bidang pendidikan, khususnya di madrasah kita, bagaimana meningkatkan, karena Bapak Ibu sekalian, ikon untuk Kalimantan Barat adalah kota Pontianak. Kalau kita belum selesai realisasi anggaran atau kegiatan, pasti ditanya oleh kabupaten. Man 1 jak belum, man 2 jak belum, pasti itu menjadi yang. Tapi kalau kita udah selesai, umpamanya kita ini rakor pada hari ini, nanti saya sampaikan kabupaten, coba dibuat kayak man 1 kata kita, rakor terbuka ditempatkan ke tempat. Jadi guru setahun sekali ya kita, jangan hanya di dalam ruang kelas, tapi bawa sekali-kali ke hotel. Jadi kan rasa fresh gitu. Dan di sini selain kita di hotel, ada saya kemarin itu melihat tempat juga yang bagus, tetapi dia belum bisa menampung terlalu banyak. Itu di sebelah sana kantor Kuburaya itu di Sungai Raya. Kantor Kemenak Kuburaya, kecamatan apa namanya? Rasau. Di sebelah ujung Rasau itu ada tempat pertemuan, tapi tempatnya terbuka. Di situ ada sungai di belakangnya. Nah di sini apa namanya Pak saya itu? Nah juga nggak bisa nampung banyak. Nah tapi boleh sesekali dibawa ke ruangan terbuka. Nah jadi kita kan ruang tertutup selalu di hotel. Nanti tahun depan mungkin di mana gitu. Nanti pandailah kata sekolah. Kalau berarti kita diundang di sini, berarti dah berubah tempatnya tahun depan gitu. Nah, bukan mahal tempatnya, tapi suasananya mungkin agak berbeda. Suasana yang kita cari. Jadi dengan begini kan artinya the
orang kita kumpul, berarti dari 80 sudah kita menemukan keluarga. Tambah saya satu jadi 81. Jadi kita dah keluarga besar jadi 81 orang, bayangkan. Artinya Bapak Ibu sekalian, kalau sesekali saya ke Man satu, gitu artinya kita udah hubungan silaturahmi keluarga kita sudah terjalin. Jadi tegur sapanya, baik di waktu ketemu umpamanya di pasar, di kantor, di jalan, silakan Bapak Ibu. Tegur sapa itulah yang mengakibatkan kita adanya keakraban, rasa kekeluargaan. Dan saya sangat terima kasih sekali lagi dengan pimpinan dan kepala madrasah bahwa pertama melaksanakan kegiatan ini adalah di Man 1, yang kedua Man itu ada prestasinya, yang ketiga siswa kita tuh semakin hari semakin banyak. Dengan nanti dibangunnya umpamanya di Man 1 atau ditambah nanti ruangannya, siswa kita pasti akan ramai. Karena mengapa? Membangun madrasah negeri itu sekarang sulit. Kita harus menyiapkan tanah dulu. Belum bagi kita mengajukan ke kementerian yang lain. Artinya bukan saja di Kementerian Agama, Kemenak hanya menampung, setelah itu kita ajukan usulan penegrian atau pembangunan ini namanya ke PUPR ya, Menteri PUPR, terus ke Kemenpan RB, terus cari anggarannya. Makanya Pontianak ini pendaftar itu siswa untuk madrasah aliyah dan madrasah sanawiyah serta madrasah ibtidaiyah negeri itu mungkin 10 atau 20 kali lipat dari penerimaan kita. Kenapa? Negeri hanya 3, 1 di seberang, 2 di dalam kota. Minat orang terhadap madrasah kita cukup tinggi, sangat tinggi, bukan lagi cukup, sangat tinggi. Bahkan saya ini kan baru 6 bulan pindah dari Sambas. Kalau di Sambas itu waktu penerimaan siswa itu aman. Man IC itu kan langsung ditentukan dari pusat. Begitu penerimaan siswa baru, di sana tidak ada yang nelpon kakang Kemenak. Pak, anak kami begini, mohon tidak ada, tenang, begitu penerimaan. Sekali baru bulan 5 saya pindah ke sini, kan bulan 6, bulan 5 itu penerimaan kita. Baru 1 hari saya jadi kabin, entah nggak tahu nomor dari siapa tuh. Pak, tolong Pak, anak saya ini keponakan saya ke Man 1. Ya Allah, saya sambungkan dengan beliau. Saya kan belum tahu. Nah, terus ke Man 2. Jadi saya ini baru masuk dah pusing kepala kan gitu. Maka yang mengaku itu kan ada Dewan Provinsi, memang betul. Dia anggota Dewan Provinsi, anggota Dewan Kota, ya, anggota Dewan Kuburaya, terus keponakan sekda, macam-macam lah pengakuannya itu kan. Pokoknya gimana supaya ini masuk maksudnya. Jadi disambungkan ke Pak Kanwil ke saya langsung Pak sekolah lagi kan, bolak-balik. Mengapa? Karena terlalu banyaknya, terlalu ramai pendaftar, yang kita terima itu terbatas karena ruangan kita terbatas. Sekarang saya dengan kepala madrasah itu berpikiran begini, bukan kita menambah negerinya, tetapi bagaimana cara nanti menambah ruangan. Umpamanya ruangan kedepannya yang di filial kita atau yang di sini kita dah PUPR, mungkin nanti di belakangnya kita ajukan di SDSN lagi. Ruangan maksud kita yang ditambah. Kalau penegrian itu kita tidak sama dengan dinas. Kalau dinas pendidikan anggarannya ada di gubernur, langsung saja dia dibangunnya sebelah gedung negeri walaupun di dalam hutan. Pasti ramai, walaupun di dalam hutan pasti ramai karena orang ngejar sekolah kan. Tapi kita, itu kita sekarang sudah dikejar oleh orang tua, apalagi siap-siap nanti di bulan Mei, Juni itu mana siap-siap. Mungkin 80 tenaga kita pasti ada yang nelpon, pasti ada yang minta tolong 80-nya. Kali 5 aja lah, berarti dah 400. Kan hanya ke Bapak Ibu, baru ke Bapak Ibu 5 orang minta tolong dah 400. Belum lagi ke kabit, ya, belum ke Kakanwil. Itu berarti